Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, supaya bisa menonton video ini dengan nyaman. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnomuwati dan kalian bisa memanggil saya Kak Rizka. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak ingin menyampaikan materi mengenai pemantulan cahaya. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih mendalam lagi, kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, untuk memahami apa sih itu pemantulan cahaya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, yaitu untuk memahami hukum Snellius pada pemantulan. Dan yang terakhir, yaitu untuk memahami konsep pembentukan bayangan pada cermin. Nah, kakak ingin bercerita sedikit. Ternyata ada loh ilmuwan Islam yang telah mengemukakan tentang teori cahaya. Siapa sih dia? Tadam! Al-Haytham. Beliau ini mengungkapkan ternyata kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita karena adanya pemantulan cahaya loh. Kok bisa sih, Kak? Iya, jadi cahaya datang mengenai benda, lalu benda tersebut memantulkannya kembali cahaya tersebut ke mata kita. Itulah kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Contoh nih, ada benda berwarna merah. Nah, benda tersebut mengeluarkan spektrum cahaya berwarna merah. Makanya kenapa kita bisa melihat benda tersebut berwarna merah. Seperti itu. Lalu, pemantulan cahaya itu apa, Kak? Nah, secara sederhana kita bisa artikan pemantulan cahaya merupakan suatu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya itu. Nah, ditinjau dari segi arah sinar pantul dan bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya, ternyata pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua loh. Apa aja sih, Kak? Pemantulan baur dan pemantulan teratur. Nah, pemantulan baur merupakan suatu proses pemantulan cahaya pada permukaan yang tidak rata atau kasar, sehingga sinar yang dipantulkan itu ke segala arah atau tidak teratur. Contohnya apa sih, Kak, dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu matahari yang memancarkan cahaya ke bumi. Kita tahu bumi permukaannya tidak rata. Nah, disitulah proses pemantulan cahaya itu terjadi. Jadi, ketika cahaya matahari menyinari bumi, lalu bumi itu memantulkan cahaya tersebut ke segala arah. Itulah kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, jelas atau tidaknya kita bisa melihat benda itu tergantung pada banyaknya benda tersebut memantulkan cahaya. Nah, sekarang pemantulan teratur. Pemantulan teratur merupakan suatu proses pemantulan cahaya pada permukaan yang halus atau rata, sehingga sinar yang dipantulkan itu teratur atau dalam satu arah gitu. Contohnya apa, Kak, dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu ketika kita bercermin. Ketika kita bercermin, kita bisa kan melihat wajah kita? Itu prosesnya yaitu suatu sinar datang mengenai wajah kita. Lalu wajah kita memantulkan cahaya ke cermin. Dan cermin itu memantulkan kembali cahayanya ke mata kita. Itulah kenapa kita bisa bercermin melihat wajah kita di kaca atau di cermin. Nah, ngomong-ngomong tentang cermin tadi, cermin merupakan suatu alat yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Emang iya, Kak? Beneran? Nah, kakak punya buktinya nih. Tonton ya video berikut. Nah, gimana? Terbuktikan? Kalau misalkan cermin itu memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Nah, teman-teman pasti tahu kalau cermin itu ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kakak akan menjelaskan pembentukan bayangan dan sifat-sifat bayangan yang terbentuk dari ketiga cermin ini. Perhatikan slide berikut ini ya.
pada cermin. Di sini kakak ingin menjelaskan hukum Snellius mengenai pemantulan, di mana poin pertama menjelaskan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Jadi ketiga komponen tersebut terletak pada satu bidang datar ya. Lalu yang kedua yaitu sudut datang I itu besarnya sama dengan sudut pantul R. Nah, itulah dua poin yang mengenai bunyi hukum Snellius. Sekarang, perhatikanlah terjadinya pembentukan bayangan sebuah lilin berikut ini. Sinar-sinar yang berasal dari titik A pada lilin menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Dan sinar-sinar yang berasal dari titik B pada lilin juga menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Kepanjangan sinar pantul dari titik A dan B kemudian membentuk bayangan di titik A aksen dan B aksen pada lilin. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, kedua, ketiga, untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung juga digunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Kedua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus dipantulkan sejajar. Ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Nah, udah paham belum? Semoga udah paham ya. Nah, dari tadi kita udah bahas nih teori-teori tentang pemantulan cahaya. Sekarang kita akan bahas matematis pemantulan cahaya. Nah, di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu kita bisa mengetahui hubungan jarak benda dan jarak bayangan benda. Nah, di mana F ini merupakan jarak fokus benda, di mana nilai positif itu pada cermin cekung, nilai negatif pada cermin cembung. Lalu ada S. S itu merupakan jarak benda ke cermin. Dan ada S aksen, itu merupakan jarak bayangan benda ke cermin. Lalu, ada persamaan yang kedua, yaitu kita bisa mengetahui perbesaran bayangan itu sendiri. Ini dia persamaannya, di mana M itu merupakan perbesaran bayangan. Di sini ada mutlak S aksen per S, itu tadi dijelaskan ya di persamaan sebelumnya. Dan kita tahu kita bisa menggunakan persamaan sebelahnya, yaitu H aksen per H.
di mana H aksen itu merupakan tinggi bayangan benda, dibagi H itu merupakan tinggi benda itu sendiri. Nah, supaya kita bisa lebih paham lagi untuk menerapkan dari dua persamaan ini, kakak punya contoh soalnya, nanti kita bisa kerjakan bersama-sama ya. Nah, dari persamaan-persamaan yang tadi udah kakak bahas, kita bisa loh menggunakan persamaan tersebut untuk menjawab soal ini. Misalnya yang A nih, yang ditanya itu jarak bayangan, berarti kita menggunakan persamaan hubungan jarak benda dan jarak bayangan. Dan dihasilkan jarak bayangannya itu sebesar 2,5 cm. Minus, jangan lupa kalau ada minusnya, berarti itu bayangan yang terbentuk di belakang cermin. Nah, lanjut lagi yang B, yaitu perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan ini kita menggunakan rumus M sama dengan S mutlak, S aksen per S, dan dihasilkan 0,2. Lalu yang C kita ditanyanya tinggi bayangan. Kita menggunakan perbesaran bayangan juga, di mana rumusnya H aksen per H, dan dihasilkan yaitu tinggi bayangannya 1,5 cm. Dan yang terakhir, dari ketiga ABC ini kita bisa menentukan sifat-sifat bayangannya, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kenapa sih kak kok bisa maya? Karena tadi jarak bayangannya itu terbentuk di belakang cermin. Itulah kenapa dia sifatnya menjadi maya. Kok diperkecil kak? Iya, jadi tinggi bendanya awalnya itu 3 cm. Lalu tinggi bayangan yang terbentuk yaitu mengecil, jadi 1,5 cm. Makanya itu kenapa sifatnya jadi diperkecil. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.